Nanda, seorang perempuan 26 tahun, adalah perwujudan hidup dari pepatah mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi versi negatifnya, dia nggak mencari jarum, dia mencari kesalahan. Dan dia selalu menemukannya. Dia cantik, pintar, tapi matanya selalu menyipit. Bibirnya selalu sedikit maju, siap untuk melontarkan komentar sinis. Bagi Nanda, kebahagiaan itu mitos, dan kedamaian hanyalah jeda singkat sebelum kejengkelan berikutnya datang. Hari Selasa, Nanda bangun dengan perasaan berat, seolah dunia berhutang maaf padanya karena dia harus bangun. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi. Benci banget sama rambut ini. Kenapa sih setiap abis keramas malah makin ngembang kayak singa stres? Produk mahal, iklannya nipu. Gua benci banget sama marketing kosmetik yang overpromise. Dia mulai dandan. Maskara sedikit menggumpal di ujung bulu matanya. Ini maskara kenapa tiba-tiba kering sih? Padahal baru beli bulan lalu. Sengaja banget ya diprogram buat cepet rusak biar gue beli lagi. Benci banget gue sama kapitalisme terselubung kayak gini. Dia menatap pantulan dirinya bukan untuk mengagumi, tapi untuk mengkritisi. Kenapa juga kantung mata gue makin kelihatan? Oh iya, karena tetangga sebelah semalam berisik banget. Kenapa sih orang-orang gak punya empati? Benci banget gue sama lingkungan yang toksik dan gak tahu aturan. Dia memesan ojek online. Drivernya datang, tapi helm yang diberikan sedikit longgar. Nanda mendecak keras saat memasang helm. Mas, ini helmnya longgar banget. Kalau saya jatuh gimana? Kenapa sih gak bisa nyediain helm yang standar dan aman buat semua ukuran kepala? Benci banget gue sama orang yang ngerjain sesuatu setengah-setengah. Drivernya diam, bingung mau jawab apa. Sepanjang jalan, Nanda sibuk main HP. Tapi jarinya mengetuk-ngetuk layar dengan emosi. Dia lagi baca grup WhatsApp teman-teman SMA-nya. Siska, salah satu temennya, baru aja posting foto engagement-nya. Caption-nya, "Finally found my other half." #blessed. Nanda memutar bola matanya. Idih, other half matamu. Bilang aja lu pakut single di usia 27. Caption-nya alay banget. Najis. Dan foto tunangannya kenapa sok ganteng gitu sih? Benci banget gue sama orang yang pamer kebahagiaan palsu di sosmed. Di kantor, Nanda duduk di kubikelnya. Baru juga duduk, dia udah langsung bad mood lihat tumpukan kertas di meja temannya, Rina. Rina, bisa nggak sih lu rapiin meja lu? Pemandangan kayak gini bikin mata gue sakit. Kenapa sih lu jorok banget jadi cewek? Gue benci banget sama orang yang nggak bisa jaga kebersihan visual di area publik. Rina cuma senyum kecut. Maaf ya Nan, lagi ribet tadi. Nanda nggak jawab. Dia buka laptop. Email masuk penuh dari bosnya. Halah, ini si bos kenapa sih ngasih revisi jam segini? Tadi pagi kemana aja? Kenapa sih orang tua ini nggak punya manajemen waktu yang benar? Gue benci banget sama pemimpin yang nggak kompeten kayak gini. Bikin hidup gue susah aja. Pas makan siang, dia dan beberapa temennya pergi ke kafe baru dekat kantor. Nanda mesan pasta. Pas makanannya datang, dia cuma ngeliatin pastanya dengan tatapan judging. Dia ambil garpu, testing satu suapan. Wajahnya langsung berubah drastis. Ini apaan sih? Pastanya overcook banget, lembek kayak bubur bayi. Terus sausnya kenapa manis banget? Ini pasti pakai saus botolan murahan. Gue benci banget sama kafe yang estetik doang tapi makanannya sampah. Mana harganya mahal lagi? Benci banget gue sama tren kuliner yang cuma hype doang. Teman-temannya cuma bisa saling lirik, pura-pura nggak dengar. Mereka udah biasa, tapi tetap aja, energinya terkuras setiap kali Nanda mulai ngeluh. Pulang ke kosan, Nanda berharap bisa tenang. Tapi dia ngelihat bungkus paket kiriman kurir terletak di depan pintu kosannya. Padahal dia nggak pesan apa-apa. Itu paket punya tetangga sebelah. Gila ya, kurirnya taruh sembarangan banget. Kenapa sih nggak bisa naruh di tempat yang benar? Dan tetangga gue ini kenapa nggak langsung ambil paketnya? Benci banget gue sama orang-orang egois dan meremehkan keamanan. Dia masuk kamar, skincarean. Dia pakai sheet mask. Tapi sheet masknya nggak pas di mukanya, kekecilan di bagian hidung. Ini siapa sih yang desain masker ini? Ukurannya nggak inklusif banget. Emang dipikir semua muka cewek itu standar? Benci banget gue sama standar kecantikan Eurosentris yang dipaksain ke kita. Dia rebahan di kasur, buka Instagram. Dia lihat temennya yang lain lagi liburan di Labuan Bajo. Ih, Labuan Bajo lagi? Kenapa sih semua orang harus ke sana? Fotonya juga gitu-gitu aja, so effortless padahal pasti retouch-nya berjam-jam. Gue benci banget sama budaya harus eksis kayak gini. Munafik semua. Nanda mematikan layar HP-nya dengan kasar. Dia natap langit-langit kamarnya. Kenapa sih hidup gue gini banget?
Kenapa semua orang dan semua hal selalu salah di mata gue? Kenapa nggak ada satupun yang benar? Gumamnya sedikit parau. Dia nggak sadar kalau di dalam batinnya yang paling dalam, dia benci dirinya sendiri karena dia nggak bisa ngerasain senang kayak orang lain. Dan kebencian itu dia proyeksikan keluar ke setiap detail kecil dunia yang berani mengganggunya. Nanda sampai di titik di mana dia merasa pemenang dalam argumen adalah orang paling kesepian di ruangan. Teman-temannya mulai jarang mengajak makan siang dengan alasan diet atau ada meeting mendadak. Yang Nanda tahu itu cuma kode halus untuk menghindari aura hitamnya. Sampai suatu Sabtu sore yang mendung, Nanda terjebak di sebuah halte bus tua karena hujan badai. Sesuai tabiatnya, dia sudah menyiapkan daftar kebencian. 1. Benci banget sama ramalan cuaca yang katanya cerah. 2. Benci sama halte ini yang atapnya bocor. Pajak dikemanain sih? 3. Benci sama bau aspal basah, bikin mual. Di sebelahnya, duduk seorang ibu paruh badai yang membawa kantong kresek berisi sayuran. Ibu itu basah kuyup, tapi ekspresinya tenang. Nanda melirik sinis, siap menghakimi sepatu si ibu yang kotor, sampai sebuah motor lewat dengan kecepatan tinggi dan mencipratkan air kubangan tepat ke arah mereka. Nanda meledak. Gila ya, benci banget gue sama orang gak punya otak kayak gitu. Mas, lihat dong jalanan. Benci banget gue sama motor-motor alay begini. Nanda sibuk mengelap bajunya dengan tisu sambil terus memaki. Tapi saat dia menoleh ke ibu itu malah tertawa kecil sambil mengusap wajahnya yang basah. Ya ampun, mandi sore gratis kita mbak, ucap ibu santai. Nanda tersegun. Ibu nggak marah? Itu sayurannya kotor semua, baju ibu basah kuyup. Gue benci banget situasi kayak gini. Ibu itu tersenyum, matanya teduh. Kalau ibu marah, bajunya tetap basah mbak. Kalau ibu benci sama tukang motornya, sayurnya juga nggak bakal bersih lagi. Sayang energinya, mending dipakai buat mikir nanti di rumah masak apa yang anget-anget buat anak-anak. Nanda terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti tamparan pelan di pipinya. Hujan mulai reda, meninggalkan bias pelangi tipis di langit Jakarta yang biasanya abu-abu. Bus datang. Nanda naik dan duduk paling belakang. Dia baru mau ngelus soal kursi bus yang keras, tapi dia teringat tawa ibu tadi. Dia melihat keluar jendela. Dia melihat seorang pedagang asongan yang berteduh di bawah spanduk bekas. Pedagang itu sedang membagi sepotong roti ke seekor kucing liar yang kudisan. Si pedagang tersenyum tulus, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Di detik itu, ada sesuatu yang klik di dada Nanda. Kepalanya seperti ditarik menuju kesadaran yang membuatnya sadar satu hal. Kebenciannya selama ini adalah tameng. Dia membenci segalanya agar dia punya alasan kalau hidupnya terasa tidak perfect. Dia mengeluh soal pasta yang lembek, agar dia tidak perlu mengakui kalau sebenarnya dia kesepian saat makan sendirian. Dia membenci kesuksesan temannya agar dia tidak perlu menghadapi rasa tidak amannya sendiri. Dunia tidak jahat padanya. Dunianya hanya memantulkan apa yang dia lempar. Malam itu Nanda sampai di kosan. Dia melihat paket tetangganya masih ada di depan pintu kosannya. Biasanya dia akan menendangnya atau mengomel di grup chat penghuni kosan. Kali ini, dia menarik nafas panjang, dia memungut paket itu, mengetuk pintu tetangganya dan memberikannya dengan senyum tipis. Ini paketnya tadi di bawah, takut kena air hujan, kata Nanda. Tetangganya yang seorang mahasiswa yang kelihatan capek banget, mukanya langsung cerah. Ya ampun, makasih banyak ya kak. Kakak baik banget. Aku tadi pagi kepikiran paket itu. Kata kakak baik banget terasa asing di telinga Nanda. Rasanya aneh, hangat, dan jauh lebih enak daripada rasa puas setelah mengeluh. Nanda masuk ke kamarnya. Dia bercermin. Alih-alih mencari pori-pori besar atau rambut singa, dia melihat matanya sendiri. Oke Nanda, besok kita coba sehari tanpa kata benci ya, bisiknya. Dia tahu itu bakal susah. Dia tahu besok mungkin kopinya bakal pahit, atau jalanan bakal cepat lagi. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nanda tidak ingin berperang dengan dunia. Dia hanya ingin pulang ke dirinya sendiri yang lebih tenang. Besoknya di kantor, Nanda versi baru ini langsung diuji habis-habisan. Baru juga dia melangkah, AC di ruangannya mati. Udara Jakarta yang lembab mulai merayap masuk, bikin tengkuk gerah. Teman sebangkunya Rina sudah siap-siap pasang gaya siap diamuk, karena dia tahu Nanda paling benci udara panas. Nanda duduk, meletakkan tasnya, dia menarik nafas panjang, merasakan keringat mulai muncul di pelipisnya. Kata benci sudah sampai di ujung lidahnya siap disemburkan, ke arah gedung yang dianggap bobrok manajemennya. Tapi dia teringat tawa ibu di halte kemarin. Panas ya Rin? Tanya Nanda datar. Rina kaget, bahunya yang tadi tegang langsung turun. Iya Nan, katanya ada perbaikan kompresor sampai makan siang.
Maaf ya, gue tadi mau bilang tapi takut lu makin kesel. Nanda diam sebentar. Dia melihat kipas angin kecil milik Rina yang mengarah ke meja Rina sendiri. Biasanya Nanda bakal nyindir. Pelit banget sih punya kipas buat sendiri doang. Kali ini Nanda malah tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan tapi tulus. Santai aja, gue ke pantry dulu deh, mau ambil es batu. Lu mau titip air dingin gak? Rina melongok sampai pensil di tangannya hampir jatuh. Hah? Boleh Nan, makasih. Di pantry, Nanda ketemu si bos yang lagi ngomel-ngomel sendiri karena mesin kopi otomatisnya macet. Ini adalah momen makanan empuk buat Nanda yang lama untuk ikut nimbrung dan ngejelekin fasilitas kantor. Nanda mendekat, melihat si bos yang mukanya udah merah padam. Mesinnya emang suka rewel ya pak? Cetus Nanda. Si bos menoleh, siap meledak. Iya, bener-bener gak becus yang beli ini mesin. Si bos cuma... Nanda cuma mengangguk. Lalu dengan tenang, dia mengambil teko air panas manual dan mulai menyeduh kopi bubuk biasa. Mungkin dia cuma capek, Pak, kayak kita kalau Senin pagi. Si bos terdiam. Kalimat Nanda yang santai itu entah gimana caranya malah meredam emosi si bos. Beliau tertawa kecil. Ya juga ya, capek ya? Ya sudah, saya minum teh aja kalau gitu. Pas jam makan siang, teman-temannya ragu mau ngajak Nanda. Tapi Nanda yang nyamperin duluan. Makan di warteg depan yuk, gue lagi pengen tempe orek, ajak Nanda. Tapi di sana nggak ada AC loh Nan, gerah banget pasti. Siska mengingatkan dengan nada was-was. Nanda mengangkat bahu. Ya udah, gerah bareng-bareng, daripada di sini adem tapi lapar. Sepanjang makan siang, Nanda nggak komplain soal es tehnya yang kurang manis atau sambelnya yang terlalu berminyak. Dia lebih banyak mendengarkan cerita teman-temannya. Dan ajaibnya, saat dia berhenti mencari kesalahan orang lain, dia baru sadar kalau teman-temannya ternyata selu juga. Dia pulang hari itu dengan perasaan yang beda. Capek, ya. Gerah banget, tapi hatinya nggak berisik. Nanda belajar kalau mengeluh itu kayak minum air laut. Makin diminum, makin haus. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, Nanda memilih untuk tidak minum air laut itu. Malam itu Jakarta diguyur hujan sisa badai sore tadi. Nanda duduk di balkon kosannya yang sempit, memandangi deretan lampu jalan yang berpendar di atas aspal basah. Di tangannya, ada segelas teh hangat yang sebenarnya agak hambar karena gulanya habis. Dulu Nanda akan langsung membuang teh itu ke wastafel sambil memaki nasibnya yang bahkan buat bikin teh manis aja nggak becus. Tapi malam ini, dia cuma menyesapnya pelan. Hangatnya menjalar ke tenggorokan, dan itu cukup. Dia membuka ponselnya. Ada notifikasi dari grup WhatsApp kantor. Rina mengirim foto mereka berdua di warteg tadi siang. Nanda terlihat sedikit berkeringat, rambutnya agak berantakan karena gerah, tapi matanya tidak sedang menghakimi siapapun. Nanda tersenyum tipis. Ternyata otot wajahnya tidak kaku kalau dipakai tersenyum. Aku sadar. Batin Nanda sambil menatap langit hitam tanpa bintang. Selama ini aku benci dunia karena aku takut dunia bakal benci aku duluan. Aku ngeluh karena itu satu-satunya cara supaya aku merasa punya kendali. Tapi ternyata, kendali yang sebenarnya itu bukan saat aku bisa ngatur semua hal jadi sempurna, tapi saat aku bisa memaafkan hal yang gak sempurna itu. Dia teringat pakai tetangganya, tawa ibu di halte, dan mesin kopi kantor yang rusak. Semua itu bukan serangan personal buat dia. Itu cuma hidup, dan hidup memang berisik, berantakan, dan kadang gak masuk akal. Nanda meletakkan gelasnya. Dia mengambil sebuah jurnal tua yang selama ini cuma berisi catatan komplain atau daftar musuh dalam kepalanya. Dia membuka halaman baru yang masih bersih. Di baris pertama, dia tidak menulis, benci banget sama hari ini. Dia menulis, hari ini gerah, tapi es teh di depan kantor rasanya dingin banget, lumayan. Satu kalimat sederhana, satu pengakuan kecil bahwa di balik tumpukan hal yang bikin kesal, selalu ada satu hal kecil yang layak untuk tidak dibenci. Nanda menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang dulu dia maki, tapi sekarang terasa seperti pelukan. Dia membutuhkan matanya, membiarkan kebisingan kota menjadi latar belakang musik yang damai. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nanda tidur tanpa mengepalkan tangan.